warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspinal dari kelas 3 PIR, nomor BP 2011-03-2005. Saya akan mempresentasikan materi tentang etika dan hukum dalam bisnis. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, STMT, IPP, CST. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art. Hukum yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa depan, masa yang akan datang. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat sadar hukum. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa, penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil khususnya. Aliran dalam etika. Yang pertama, aliran utilitarianisme, yaitu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi, yaitu baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber-sumber nilai-nilai etika. Yang pertama, agama, filosofi, pengalaman, dan perkembangan budaya, dan hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaja SH LLM. Pengertian bisnis, yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol, agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Menurut sistem Eropa kontinental, hukum merupakan kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam modifikasi atau komplikasi tertentu. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atau diatur oleh peraturan tertulis. Yang ketiga, penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Sangon atau Anglo-Amerika. Yang pertama, sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sering disebut sebagai case law. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang pertama, bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang kedua, merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, contoh hukum agraria. Yang keempat, sistem hukum Islam, dalam kurung haji waris. Kaidah atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis. Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.
serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup dengan mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika, bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum atau substantif, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum, juga merupakan cabang filsafat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun, demikian hukum harus dapat mengkomodifikasikan harapan dari etika atau bisnis. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis, begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang keempat, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Landasan hukum bisnis. Landasan ideal, yaitu Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, dan pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya, hukum perdata, hukum pidana, Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum dagang, hukum ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang HKI, Undang-Undang tentang rahasia dagang, Undang-Undang kepailitan dan kepeniadaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang perkooperasian, Undang-Undang tindak pidana pencucian utang, peraturan daerah atau Perda. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yang pertama, ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian. Sarana mengubah perilaku hukum. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Fungsi hukum. Yang pertama, social control. Yang kedua, social engineering. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis curang. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mata hukum manusia itu sama, artinya tidak pengecualian. 2. Memperhatikan pemberitaan media massa tentang rancangan undang-undang, pembahasan di DPR dengan pihak yang berkepentingan hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. Yang ketiga, undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup, dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah. Mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis.
Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum, baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengaduan, pemeriksaan sampai dengan pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum atau LBH. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui dan melanggar hukum, baik sengaja atau tidak sengaja dengan sebab ketidaktahuan kita. Karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenisnya yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari 1. Manusia atau orang, 2. Badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum atau benda berwujud, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan peralihan hak. Yang pertama, lembaga gadai, fidusia, hak tanggungan, APHT. Kuliah keempat dan kelima. Perikatan. Hukum perikatan, yaitu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atas presentasi dan pihak lainnya wajib memenuhi presentasi tersebut. Unsur-unsur perikatan. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Adanya pihak-pihak debitur atau kreditur. Yang ketiga, adanya prestasi, yaitu berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu. Sumber perikatan. Ketetapan undang-undang yang pertama, ketetapan undang-undang. Yang kedua, perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk perjanjian, tertulis dan tidak tertulis. Asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas fakta hukum servanda, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas moral, kebiasaan, kepatuhan, keseimbangan, kepercayaan, itikat baik. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHP, yang pertama, adanya kata sepakat dari pihak-pihak. Yang kedua, pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. Yang ketiga, objeknya tertentu. Adanya sebab yang dihalalkan. Macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian konsensus, perjanjian formal, perjanjian real. Perjanjian yang diatur dalam KUHP, yang pertama, perjanjian jual beli, sewa menyewa, borongan, kuasa, perburuhan, pinjam meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUHP, yang pertama, perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian joint venture, perjanjian waralaba, dan lain-lain. Perjanjian baku atau standar kontrak adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku. Yang pertama, isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak, yang posisinya relatif kuat. Yang kedua, debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. Dibuat secara tertulis, format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan formatnya. Wan prestasi dan force majeure. Wan prestasi yaitu perbuatan ingkar janji. Bentuk wan prestasi
tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melaksanakan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.